Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami di kelompok 6, Wawasan Nusantara, akan memaparkan materi terkait laporan hasil kegiatan kami mengenai seminar Wawasan Nusantara yang telah kami laksanakan pada Rabu 14 Mei tahun 2025. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Radianda Prasya dengan NIM 19241891. Saya Muhammad Rizky Nurrohman dengan NIM 19240401. Saya Alia Safira Rais dengan NIM 19242235. Saya Salsa Fitri Rahmadani dengan NIM 19240530. Saya Gracia Meto Adonai dengan NIM 19242612. Baik. Adapun yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi yang syarat tantangan, pemahaman terhadap bahasa Nusantara menjadi sangat penting dalam masyarakat memperkuat jati diri bangsa. Arus informasi yang cepat dan pengaruh budaya luar dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, seminar ini diselenggarakan untuk membagikan semangat kebangsaan, menumbuhkan cinta tanah air, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya bela negara di kalangan masyarakat, terkhususnya pada generasi muda saat ini. Adapun tujuan terkait pelaksanaan yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman peserta, terkhususnya pada generasi muda tentang wawasan Nusantara. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keutuhan NKRI. Adapun untuk manfaatnya itu sendiri yaitu yang pertama penguatan relasi dengan masyarakat, yang kedua peningkatan citra institusi, yang ketiga peluang publikasi ilmiah. Terkait untuk pelaksanaan seminarnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 15.00 sampai 17.30 yang bertepatan di SD Negeri 3 Kalisoro. Selanjutnya untuk peserta kegiatan dari organisasi siswa intrasekolah dari SMA Negeri Tawangmangu kategori pelajar. Adapun untuk susunan acara tersebut, yang pertama dimulai dari pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala kelurahan, sambutan ketua pelaksana, materi pertama, materi kedua, dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Lalu penyerahan sertifikat pemateri, foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Baik, selanjutnya ada pula ringkasan materi, yaitu merupakan materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara untuk menciptakan tujuan nasional. Wawasan ini menekankan persatuan dalam keberagaman dan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan terdapat pula pada dasar hukum. Yang pertama yaitu pada dasar hukum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdiri dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tercatat pada TAP MPR nomor 4/MPR/1973 tentang GBHN. Selanjutnya yaitu ada asas wawasan Nusantara dan unsur wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara yaitu terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Dan selanjutnya unsur wawasan Nusantara terdiri dari 3, yaitu wadah, isi, dan tata laku.
Wadah merupakan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, dan isi merupakan tujuan dan cita-cita nasional Indonesia, dan tata laku merupakan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara, yaitu terdiri dari menjaga toleransi antar suku, agama, ras, dan budaya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, meningkatkan kesadaran bela negara, dan juga menjaga kelestarian alam dan sumber daya nasional. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara dan fungsi wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan juga mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara, yang terdiri dari sebagai wawasan kewilayahan nasional, sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional, dan juga sebagai landasan integrasi nasional. Dan berikut merupakan ringkasan materi upacara adat Mondosio di Dusun Pancot. Upacara adat Mondosio merupakan acara bersih desa yang dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon, Wuku Mondosio, dan diadakan setiap 7 bulan sekali. Pada dasarnya, Mondosio sendiri tidak hanya dilakukan di Dusun Pancot saja, namun juga dilaksanakan di beberapa dusun yang ada di Karanganyar dan wilayah lainnya. Namun, Mondosio yang berada di Dusun Pancot merupakan Mondosio terlengkap dalam menjalankan prosesinya. Dan berikut merupakan rundown dari kegiatan upacara adat Mondosio itu sendiri. Yang pertama, dimulai pada hari Minggu 11 Mei 2025 yang dimulai dari acara cebuan. Lalu dilanjut pada hari Senin 12 Oktober 2025 yaitu membuat dan mempersiapkan gendi dan sesaji. Lalu pada malam harinya dilanjut dengan prosesi pukul bende. Dan pada acara puncak yaitu Selasa 13 Mei 2025 yang dimulai dari membawa dan menyiapkan sesaji, lalu dilanjut kegiatan upacara membagikan gede, dan pada sore harinya dilanjut dengan atraksi reok dan pagelaran karawitan, lalu sambutan dari pemerintah daerah, lalu dilanjut dengan penyiraman air badak, yaitu air tape, dan diakhiri dengan nadaran, yaitu lempar tangkap ayam oleh warga setempat. Pada dasarnya, upacara adat Mondosio Dusun Pancot sudah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak dapat dipisahkan. Karena tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Upacara adat Mondosio Dusun Pancot sudah dikenal banyak orang, tak hanya dalam negeri maupun luar negeri. Banyak para media atau konten kreator yang telah meliput serangkaian acara dalam upacara adat Mondosio Dusun Pancot tersebut. Dan berikut adalah beberapa momen yang kami abadikan selama seminar berlangsung. Bagian ini adalah bagian pembukaan acara seminar tersebut, isi tersebut, dan bagian penyampaian pembukaan pada acara tersebut. Selanjutnya, dan bagian ini terletak pada sesi acara dan yang pada akhirnya pembagian sertifikat kepada acara tokoh adat dan penutupan. Evaluasi dan tanggapan peserta terhadap seminar yang kami buat antara lain, mayoritas peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan keterampilan. Saran yang kami dapat dari seminar yang kami buat kemarin,
Perbanyak sesi diskusi agar interaksi lebih aktif dan tambahan waktu kegiatan untuk pendalaman materi. Kesimpulan yang kami dapat dari seminar yang berlangsung, seminar berlangsung dengan lancar dan sesuai rencana, peserta memperoleh pemahaman materi yang lebih mendalam tentang pentingnya wawasan Nusantara, terkhususnya mengenai upacara adat Mondosio yang ada di Dusun Pancot. Diharapkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air tumbuh dan tertanam dalam diri setiap peserta. Tak terasa, kita sudah sampai pada bagian penutup. Dengan penuh rasa syukur, kami mengucap terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi seluruh peserta dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.